Pekan ini menjadi pekan terakhir perdagangan di pasar keuangan menjelang Lebaran. Pada pekan terakhir ini, sejumlah data dan agenda penting justru masih akan diumumkan sehingga investor perlu mencermati setelah pekan lalu pasar finansial tanah air terpantau bergairah. Lantas, mampukah perdagangan IHSG pada hari ini akan mengulang positifnya seperti Jumat kemarin? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, Kepala Riset Pros Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi, Mas. Pak Alfred, kalau kita bicara mengenai pasar keuangan tanah air ya, mampu mencatatkan kinerja api. Kalau pekan lalu kita menguat bahkan di Jumat sebesar 0,49% ya Pak, di level 32,976. Tetapi yang juga sedikit harus kita waspadai adalah justru turun 0,47% sejak awal tahun. Apa yang Anda bisa sedikit evaluasi terkait dengan angka-angka ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa sampai di minggu keempat April ini kita lihat memang IHSG dalam 4 bulan terakhir hanya satu faktor pengoreksinya, yaitu karena faktor kondisi perbankan di Amerika ketika ada beberapa bank mengalami kolaps ya. Jadi itu yang menjadi faktor pengoreksi bursa kita, dan kalau kita lihat sudah dalam 2-3 pekan terakhir juga isunya sudah mulai mereda, dan kita lihat IHSG juga sudah mulai kembali. Dan kalau secara teknikal memang IHSG saat ini masih dalam fase konsolidasi dengan rentang yang cukup sempit pada level 6.735 sampai 6.868. Jadi kalau kita lihat dalam fase konsolidasi ini tentu istilahnya memang pasar sedang mencari informasi baru, dan memang dalam beberapa hari terakhir bahkan di pekan depan juga memang ada data-data penting, tapi kalau kita lihat ekspektasi pasar atau konsensus pasar terhadap data itu juga tidak akan banyak memberikan kejutan. Sehingga kalau kita lihat itu yang membuat kenapa pasar sudah hampir dalam 2 pekan ini masih tetap dalam fase konsolidasi bahkan dengan rentang yang cukup sempit. Apalagi pasar kita, pasar saham Indonesia memang bahwa di pekan ini hanya ada 2 hari perdagangan karena akan mengalami libur panjang. Jadi otomatis ini juga akan mengurangi animo transaksi untuk pasar saham kita. Pak Alfred, kalau kita melihat apakah memang sentimen global lebih dominan ya, mengingat kalau saya melakukan riset tadi beberapa hal terkait dengan bagaimana inflasi Amerika Serikat sendiri juga lebih sedikit stabil, kemudian juga kalau kita bicara mengenai bagaimana The Fed sendiri sepertinya tidak terlalu agresif lagi untuk menentukan suku bunga melihat kondisi yang mulai meninggi di Amerika Serikat. Bagaimana Anda mengevaluasi ini Pak? Ya, memang sejak di akhir tahun lalu memang untuk melihat 2023 memang isu terbesar masih isu eksternal ya, terkait dengan tadi kebijakan suku bunga Amerika. Kita juga bicara masalah invasi Rusia Ukraina, dan kondisi tadi perlambatan ekonomi global. Dan kalau kita lihat 3 isu besar ini yang menjadi isu utama 2023, dan memasuki bulan Maret kita diperhadapkan tadi pada kondisi perbankan Amerika yang mengalami tekanan akibat dampak kenaikan suku bunga. Dan kejadian perbankan ini memang di satu sisi memang menjadi sebuah sentimen negatif, tapi di sisi lain ini menjadi faktor yang mendorong bahwa bank sentral menurut pasar tidak akan terlalu agresif karena melihat kondisi perbankan yang ada, sehingga peluang untuk kenaikan Fed rate lanjutan di 2023 akan sifatnya terbatas karena faktor tadi kondisi perbankan Amerika yang sudah terdampak dengan kenaikan suku bunga. Jadi hampir overall keseluruhan memang isunya juga masih berdasarkan isu eksternal. Kalau kita lihat bahwa tahun ini ekspektasi pasar terhadap ekonomi kita masih cukup bagus. Bahkan sampai saat ini juga rupiah juga relatif masih cukup kuat. Inflasi yang memang tadi dikatakan menjadi isu utama dunia, kita juga melihat bahwa di kita juga relatif masih cukup stabil. Aksi beli asing tidak hanya di pasar saham, di pasar surat berharga negara juga relatif masih cukup baik. Jadi overall memang masih kepada isu-isu eksternal yang akan banyak mempengaruhi pergerakan pasar saham kita. Pak, kalau dari dalam negeri terkait dengan neraca perdagangan yang akan diumumkan hari ini, kemudian tadi Anda katakan Jumat kemarin memang rupiah menguat di level 14.695 dolar per rupiah sendiri. Apa yang Anda lihat dengan penguatan rupiah terhadap dolar ini, kemudian juga neraca perdagangan pada hari ini, Pak? Ya, kalau di neraca perdagangan kita lihat secara konsensus tadi bahwa import akan mengalami penurunan kembali, sementara ekspor kita masih akan bisa tumbuh. Artinya ini akan kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan. Jadi relatif ini akan menjadi sentimen yang cukup baik, dan memang ini sudah diekspektasikan oleh pasar, dan ini tentu akan berimbas juga terhadap tadi menjadi tenaga juga bagi rupiah kita. Jadi sampai sejauh ini kalau kita lihat
rupiah memang menjadi signal bagaimana tadi pasar relatif masih cukup optimis, dan memang kita melihat dalam beberapa waktu terakhir sejumlah lembaga-lembaga besar seperti misalnya IMF juga menaikkan prediksi pertumbuhan Hmm. ekonomi kita. Ini menunjukkan tadi bahwa memang penguatan rupiah memang juga didasarkan kepada ekspektasi pasar secara luas bagaimana memang ekonomi kita di 2023 ini meskipun di tengah perlambatan global masih tumbuh cukup bagus. Jadi kalau kita lihat neraca perdagangan tadi sekali lagi memang pasar sudah melihat bahwa masih on the track, dan ini akan masih terus memberikan kontribusi positif terhadap sentimen pasarnya, termasuk juga terhadap rupiah kita. Kalau kita bicara mengenai proses kerja dari bursa sendiri akan tutup selama 2 hari ke depan ini ya Pak. Yang menarik salah satunya terkait dengan sejumlah kinerja dari sektor yang tumbang di pekan lalu, yang kalau saya bisa evaluasi energi tumbang sebesar 3,45%, kemudian juga konsumsi non primer turun 1,27%, teknologi juga turun 2,07%. Dengan tenggat waktu yang tidak terlalu panjang sebelum libur yang akan cukup lama ketika lebaran dan arus mudik balik, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya tadi untuk medium dan long term-nya kita sepakat bahwa memang ekonomi kita masih cukup kuat. Artinya bahwa kalau lihat dari sisi pertumbuhan yang masih diprediksi oleh pasar bahwa masih cukup tinggi, tentu ini juga akan memberikan pertumbuhan bagi emiten-emiten kita. Dan sekarang untuk isu jangka pendeknya tentu bahwa sepanjang libur bursa kita dari tanggal 19 sampai tanggal 25 tentu bursa luar tidak mengalami libur, sehingga aktivitas ekonomi juga masih tetap berjalan secara global, sehingga informasi-informasi itu yang perlu menjadi concern pasar. Namun yang menjadi catatan kami bahwa sepanjang tanggal 19 sampai tanggal 25 di libur kita memang melihat bahwa memang ada data-data, tapi relatif juga kalau melihat dari ekspektasi atau konsensus pasar terhadap result data tersebut juga kita lihat gapnya tidak terlalu jauh, memang mengalami sedikit penurunan tapi tidak cukup besar. Artinya ini kita gambarkan, kita juga menyimpulkan bahwa dampaknya mungkin nggak akan terlalu besar, sehingga volatilitas bursa pasar global di sepanjang libur kita perkirakan kalau berdasarkan tadi terhadap data-data yang akan dihasilkan, kita lihat bahwa tidak akan cukup besar volatilitasnya. Jadi kita berharap memang tidak ada kejutan-kejutan lain ya, seperti misalnya kejadian-kejadian kayak perbankan yang sebelumnya. Jadi overall kita lihat masih cukup oke. Jadi nanti pasca libur panjang ini masuk di bulan Mei nanti, kita melihat bahwa Mei adalah musim penyampaian laporan keuangan emiten untuk kuartal 1, dan kita melihat bahwa angkanya juga masih cukup solid. Sehingga ini yang kemungkinan kita perkirakan akan masih menjadi katalis cukup bagus di bulan Mei. Walaupun tadi bahwa secara historis memang kita ada sell in May ya. Memang dalam 5 tahun terakhir secara historis kita lihat di bulan Mei itu relatif dalam 5 tahun terakhir ini 4 tahun itu mengalami IHSG negatif, return negatif di bulan Mei. Jadi ini juga kemungkinan juga akan menjadi ketakutan juga mungkin bagi short term investor kita, sehingga animo perdagangan juga kita lihat nanti pasca lebaran mungkin tidak akan cukup besar, karena faktor tadi bahwa ketakutan akan kondisi sell in May dan sebagainya itu akan masih mempengaruhi investor short term kita. Ya, terakhir nih Pak, terkait dengan rekomendasi saham. Kalau di pekan lalu, sektor perbankan salah satu Indonesia menguat, atau sektor keuangan menguat 0,60%. Lalu kalau kita reversekan ke Wall Street, di mana sektor perbankan juga menguat dari S&P 500 sebesar 8,58 poin atau 0,21%. Anda melihat seperti apa dengan rekomendasi saham-saham? Salah satunya mungkin Anda bisa melihat yang pada pekan lalu menguat dan cukup bisa menjadi acuan terhadap perdagangan yang hanya 2 hari ini. Ya kalau kita lihat perbankan memang masih cukup solid ya, karena memang performa mereka di tahun ini juga diekspektasikan masih cukup kuat. Bahkan perbankan 4 bank besar kita juga diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan bottom line yang cukup bagus, sehingga dari sisi ekspektasi dividen ke depannya atau tahun buku 2023 masih cukup baik. Itu juga yang membuat kenapa bahwa kalau kita lihat dari top 5 besar net buy asing juga masih didominasi oleh 4 bank besar kita. Jadi relatif demand-nya masih cukup kuat. Mungkin yang juga perlu dicermati adalah emiten di sektor minyak. Kita melihat bahwa harga minyak relatif masih akan cukup baik di tahun ini kalau melihat dari kebijakan OPEC yang memang masih punya ujung untuk tetap mempertahankan harga yang cukup tinggi. Sehingga ini juga akan cukup bagus terhadap emiten-emiten berbasis minyak. Yang ketiga tadi kita melihat bahwa sentimen sektor konsumsi retail juga masih cukup baik, apalagi dengan melihat
angka tadi di Lebaran ini akan ada aktivitas masyarakat yang jauh lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat dari mudik aja peningkatannya bisa sampai 47% dari versinya Kementerian Perhubungan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas yang meningkat tentu akan belanja masyarakat juga bakal meningkat. Dan ini tentu cukup baik juga di emiten-emiten di sektor-sektor yang terkait atau punya exposure. Memang tadi terkait dengan jasa marga memang cukup menarik ya, karena memang kalau kita lihat aktivitas lalu lintas pasti akan lebih padat lagi. Cuma memang yang menjadi masalah adalah adanya pemberlakuan diskon yang ini tentu tadi memang dari sisi masyarakat akan cukup bagus, tapi tentu dari sisi jasa marganya sendiri kenaikan volume traffic yang diharapkan tadi bisa berkontribusi cukup baik bagi buku jasa marga, tentu tadi ada diskonnya. Dan ini juga yang kemungkinan akan sedikit melemahkan atau menjadi sentimen yang kurang bagus juga bagi jasa marga. Jadi kalau melihat exposure tadi libur Lebaran, kita lebih concern kepada tadi sentimen-sentimen konsumen dan retail yang kita perkirakan akan mendapat lonjakan cukup bagus dari momen Lebaran di tahun ini. Baik, Pak Alfred Nainggolan, terima kasih untuk waktu perbincangan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.